What? You must stay home for 1 month? How can we pay everything? Hai, jumpa lagi dengan aku. Pada kesempatan yang lalu aku bercerita tentang corona dan bagaimana situasi kondisi kegiatan orang-orang dengan banyaknya pembatasan-pembatasan. Dan yang terpenting adalah bagaimana orang-orang bisa survive ya di era corona, karena di mana-mana tempat pasti banyak orang bermasalah terkait dengan keberlangsungan hidup. Ya, khususnya masalah ekonomi. Nah, yang aku baca di Indonesia ini memang salah satu masalah yang sangat serius ya. Banyaknya orang yang karena corona ini mengalami krisis ya. Banyak orang yang sakit tidak bisa berobat karena memang tidak punya uang, tidak punya asuransi. Banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka sampai kelaparan ya. Banyak sekali lah isu-isu terkait dengan krisis selama era corona. Nah, bagaimana di Jerman? Aku ingin sedikit bercerita ya teman-teman. Nah, sebelum aku lanjut, kita tonton dulu nih video ini. Video singkat. What? You must stay home for 1 month? How can we pay everything? Ini juga berdampak pada kami ya, karena suamiku dirumahkan kemarin itu. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana situasi kondisi keberlangsungan orang-orang hidup di sini yang kehilangan pekerjaan ataupun yang Kurzarbeit atau jam kerjanya dikurangi, jadi datang hanya pada saat dibutuhkan oleh perusahaan, kemudian dirumahkan. Ya, bagaimana dengan para orang-orang wira swasta? Ya, apakah mereka bisa survive juga? Karena wira swasta di sini mungkin sedikit berbeda dengan di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum aku lanjut, nih aku tanya dulu. Ini aku berikan dulu fakta-fakta tentang orang-orang di Jerman. 1, apakah orang di Jerman itu semua kaya? Tidak. Apakah di Jerman ini semua orang punya rumah pribadi, tempat tinggal, hak milik? Tidak. Apakah semua orang di Jerman ini berpendidikan bagus? Jawabannya juga tidak. Apakah semua orang di Jerman ini punya pekerjaan? Jawabannya tidak, meskipun lapangan pekerjaan di Jerman itu sangat banyak, sangat dibutuhkan banyak orang untuk bisa bekerja, khususnya dalam bidang jasa ya. Makanya banyak orang-orang dari negara Eropa Timur ya datang ke Jerman untuk bekerja ya. Dari Eropa lain juga ya, banyak yang datang ke Jerman untuk bekerja. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, maka mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya. Karena kalau orang-orang dari negara Uni Eropa, mereka bisa bekerja di Jerman tanpa ada syarat-syarat tambah-tambahan, karena ini adalah kesepakatan antara negara Uni Eropa, European Union ya. Itu jawabannya. Meskipun banyak lapangan pekerjaan, tapi tidak semua orang di Jerman ini bekerja. Apakah di Jerman juga ada orang miskin? Jawabannya iya. Tetapi kalau di Jerman ini apakah banyak orang kelaparan? Di Jerman tidak punya uang kemudian mereka banyak kelaparan? Di Jerman ini jawabannya tidak. Mengapa? Karena di Jerman ini memiliki sistem sosial yang cukup bagus. Menurut aku bagus ya. Semua sangat tertata lah istilahnya. Mereka memiliki social security yang sangat bagus ya. Sehingga banyak orang-orang yang bisa dipelihara oleh negara ya, terutama fakir miskin, anak-anak ya yang tidak memiliki orang tua dan sebagainya. Ini benar-benar di Jerman ini terjamin. Nah, teman-teman, aku akan lanjut dengan bagaimana orang-orang ini survive terkait dengan krisis corona. Oke? Nah, teman-teman, kalau faktanya banyak orang di Indonesia sekarang ini susah karena kehilangan pekerjaan, bagaimana dengan Jerman? Aku yakin sama, banyak orang susah di sini. Tetapi yang pasti karena di sini itu memiliki social security yang bagus ya, maka kasus itu meskipun tetap menjadi kekhawatiran, tapi tidak begitu istilahnya seperti kanker gitu ya, kemudian meledak gitu. Mengapa? Karena di Jerman ini setiap orang itu terjamin secara sosial. Kalau mereka terdaftar loh ya sebagai penduduk warga negara Jerman. Sebagai warga negara Jerman atau terdaftar di sini ya sebagai penduduk tetap. Ini terjamin secara sosial. Contohnya nih ya, suamiku ya, dia dirumahkan. Meskipun suamiku
kerjanya di Luxembourg ya, karena perbatasan kerjanya di Luxembourg, tapi aturan hampir sama. Hanya saja pajak pendapatan di Luxembourg ini lebih kecil dibanding yang di Jerman. Tapi yang pasti orang-orang di sini ya, termasuk suamiku itu, setiap bulan itu dipotong yang namanya Sozialversicherung atau jaminan sosial. Jaminan sosial itu meliputi satu adalah asuransi kesehatan. Ini wajib ya. Setiap pekerja di Jerman ini wajib menjadi bagian dari Sozialversicherung, harus memiliki satu asuransi kesehatan. Karena kesehatan di sini sangat mahal kalau orang tidak memiliki asuransi. Yang kedua adalah Renteversicherung. Renteversicherung itu adalah asuransi untuk pensiun. Jadi kalau orang di sini pensiun itu menerima pensiun, baik negeri maupun swasta. Bekerja apapun di sini itu pakai kontrak. Ya. Jadi kalau orang bekerja ada kontrak kerjanya, maka dia wajib membayar itu. Dan nanti untuk apa? Ketika dia pensiun, maka dia akan mendapatkan pensiun. Kemudian ada juga yang namanya Arbeitslosenversicherung. Ini adalah untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena PHK misalnya. Ini orang-orang yang kena PHK ini tetap mendapatkan gaji. Dari mana? Ya dari setiap bulan itu dia membayar iuran. Nah, prosentasenya ini ditentukan oleh negara. Siapa yang membayar? Iya ya, orang yang bekerja, dan sebagian dibayarkan oleh pemberi kerja. Baik itu di perusahaan atau perusahaan pribadi, keluarga. Kalau orang mempunyai kontrak kerja, maka dia akan membayar yang namanya Sozialversicherung ini. Plus ditambah dengan membayar pajak. Yang aku tahu dari suamiku, pertama gaji itu dikurangi dulu untuk asuransi-asuransi, kemudian baru dipotong untuk pajak. Nah, pajak ini ondo usuk antara orang yang kaya, orang yang pendapatannya besar, dengan yang pendapatannya sedikit, ini pajaknya persentasenya berbeda. Kemudian antara orang yang berkeluarga, yang menikah dan punya keluarga, ini dengan orang yang single, ini pajaknya berbeda, tidak sama persentasenya. Ya, plus kalau orang punya keluarga di sini itu biasanya ada tunjangan anak, ya, Kindergeld. Termasuk ketika anaknya udah sekolah pun ini, meskipun belum sekolah pun tetap ada yang namanya Kindergeld. Jadi di sini bahwa anak itu menjadi prioritas utama oleh negara. Bahwa untuk perawatannya anak itu dipastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan perawatan yang baik, makanan yang baik, kemudian pendidikan yang baik, ya. Setidaknya sama dengan di Indonesia sampai jenjang pendidikan tidak ke perguruan tinggi ya, sampai pendidikan menengah lah, seperti itu di sini. Jadi hampir sama, tapi di sini bedanya ya, kalau misalnya orang tuanya nggak kerja nih, ya aku pernah lihat di TV itu suami istri karena masih terlalu muda pernikahan, dia nggak menikah tapi tinggal serumah ya, karena masih terlalu muda, terlalu dini ya, umurnya baru 16 tahun, 15 tahun, kemudian hamil, kemudian tinggal dengan pasangannya itu, dengan bayinya, itu dia mendapatkan tunjangan ya. Jadi bantuan untuk kebutuhan mereka ini dari dinas sosial. Jadi sebenarnya dinas sosial pun juga tidak sekedar istilahnya seperti memberikan sedekah uang cuma-cuma, tidak. Ini juga termasuk bagaimana membina ya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan seperti ini, dibina sehingga mereka nanti bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mandiri semacam itu ya. Nah ini di Jerman, jadi artinya bahwa semua orang wajib membayar pajak. Setiap orang wajib menjamin dirinya. Ketika dia bekerja, dia wajib membayar asuransi sosial. Nah asuransi sosial itulah nanti yang akan kembali kepada kita. Ketika kehilangan pekerjaan, ketika pensiun, ketika sakit. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bekerja karena sakit, tidak memungkinkan, benar-benar tidak bisa bekerja, maka ini nanti akan ditanggung oleh dinas sosial ya, oleh negara, dan mereka juga tetap memiliki yang namanya asuransi kesehatan. Termasuk juga bisa jadi mereka mendapatkan asuransi untuk merawat, karena ada juga orang yang benar-benar tidak bisa melakukan kegiatan, mereka hidup sendiri. Banyak loh di sini orang-orang itu ketika sudah dewasa tidak lagi bersama keluarga tapi benar-benar tinggal sendirian dan mereka harus mandiri mengerjakan. Ini
dibantu ya. Jadi ada yang namanya Pflegeversicherung ya. Bahkan untuk urusan misalnya kalaupun dia mendapatkan bantuan, ini termasuk bagaimana menghitung pajak dan sebagainya. Ini menghitung membantu untuk supaya dia bisa survive. Ini aku pernah lihat acara di televisi itu sangat dibantu juga seperti itu. Ada petugas yang membantu dari Social Amt di sini. Nah, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, contoh seperti suamiku ya misalnya, ini kemarin itu Kurzarbeit, dia tetap menerima gaji meskipun di rumah 1 bulan gitu. Ya, uangnya dari mana ya? Dari asuransi yang dia bayarkan itu. Nah, biasanya kalau orang kehilangan pekerjaan, maka ini dalam waktu rentang 1 tahun dia masih menerima gaji. Dalam masa itu, biasanya dia akan berkonsultasi dengan job center. Ya, seperti departemen tenaga kerja gitulah, departemen pekerjaan. Ya, jadi untuk berkonsultasi, untuk mungkin dibantu untuk bisa mendapatkan pekerjaan, dapat rekomendasi sesuai dengan bidangnya, pengalaman kerja, kemudian pengalaman ketika pendidikan seperti apa ya. Ini bisa dibantu ya. Meskipun di sini kita lihat online juga banyak sih lowongan pekerjaan itu, tetapi kalau dengan job center ini mereka mempunyai link dengan perusahaan-perusahaan sehingga jelas di sana, banyak sekali di sana kesempatan kerja termasuk syarat-syaratnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab ketika kita tidak kehilangan pekerjaan kemudian bagaimana mendapatkan uang? Ini terkait dengan Arbeitsamt ya. Jadi ini seperti Arbeitsamt itu dinas kepegawaian gitulah ya. Jadi artinya di sini mau negeri mau swasta semua terurus oleh pemerintah. Jadi kalau swasta tidak hanya berurusan dengan perusahaan tapi termasuk dengan pemerintah sendiri, karena orang-orang swasta ini juga memberikan kontribusi terhadap jaminan sosial mereka kepada pemerintah. Nah, ketika krisis seperti ini, maka pemerintah memberikan kembali uang-uang tersebut kepada warga negara yang sudah membayar pajak dan juga sudah membayar Sozialversicherung tersebut. Nah, orang-orang dari mana kok bisa atau orang-orang tidak kerja kok bisa mendapatkan uang, dukungan dan sebagainya ini tadi. Karena prinsip di Jerman ini adalah solidaritas. Jadi istilahnya di sini adalah subsidi silang, ondo usuk gitulah. Jadi orang yang mampu artinya secara tidak langsung ketika mereka dikenakan pajak yang begitu besar itu ya diberikan untuk orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan seperti itu ya. Jadi itulah mengapa di Jerman masa corona seperti ini banyak orang yang khawatir kehilangan pekerjaan, tentu saja karena jumlah yang diterima kalau mereka kehilangan pekerjaan ya ataupun Kurzarbeit ini jumlahnya pasti berkurang dibanding kalau mereka kerja full ya. Dan setiap orang udah pasti punya program setiap bulan itu gaji diapakan. Di Jerman ini benar-benar harus ngitungnya itu benar-benar harus teliti. Karena semua fasilitas di Jerman ini tidak ada yang gratis ya. Air, buang sampah, ya pemungutan sampah itu kita bayar loh. Listrik juga, kalau listrik kalau nggak salah itu kita bayarnya tidak tiap bulan, tetapi sepertinya 3 bulan sekali termasuk air seperti itu yang aku tahu ya. Kita bayarnya online, semua dilakukan transaksi online sehingga kita benar-benar harus menghitung semuanya dengan jeli karena di sini nggak ada yang namanya terus nanti ke keluarga pinjam dan sebagainya itu kayaknya di sini nggak umum deh di sini. Jadi orang benar-benar harus teliti menghitung gaji yang dia terima setiap bulan sehingga tidak akan kekurangan ya. Seperti itu. Jadi benar-benar di sini aturan ya aturan. Dasarnya bukan orang bicara, dasarnya bukan bagaimana pendapat orang, tapi dasarnya adalah apa yang tertulis menjadi aturan di sini. Begitu teman-teman ya kurang lebihnya. Apalagi ya, kalau orang misalnya ingin cari kerja pun misalnya ini juga sangat bisa dibantu di sini ini ya. Jadi bisa ke dinas itu ke job center ya di sana. Bahkan yang aku tahu teman-temanku itu diberikan pelatihan bagaimana caranya menulis surat lamaran pekerjaan. Kalau memang bahasa Jermannya baru saja pendatang di sini, banyak kok orang-orang yang dari misalnya contohnya di Kazakhstan ya, temanku ada yang dari Kazakhstan. Jadi dia itu nenek moyangnya orang Jerman, tapi karena saat itu ada masalah sehingga mereka tercampakkan dari Jerman, kemudian mereka kembali menjadi
anak cucunya kembali menjadi warga negara Jerman. Ini mudah sekali seperti itu, banyak seperti itu naturalisasi. Kemudian di sini mereka karena kehilangan pekerjaan pindah ke sini nggak punya pekerjaan. Ini juga temanku ada dibantu dari job center ya. Dia dibantu untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian dia juga mendapatkan bantuan finansial untuk membayar keperluan hidup sehari-hari di sini termasuk tempat tinggal. Nah, nanti ketika dia sudah bekerja, maka dia akan menjadi lebih mandiri. Jadi bantuannya lebih ke sana, tidak hanya sekedar memberikan dukungan finansial, tetapi yang lebih penting di sini adalah dinas sosial itu bagaimana membuat orang itu memiliki keberlangsungan hidup yang lebih baik. Ya, kalau belum bisa menjadi bisa, kalau belum mampu menjadi mampu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itulah mengapa di Jerman, meskipun dalam keadaan corona sekalipun, tidak ada orang yang kelaparan di jalan, tidak ada orang yang sampai mengatakan tidak punya obat untuk berobat, karena semua orang di sini membayar yang namanya Sozialversicherung. Nah, bagaimana dengan para wira swasta? Menarik juga di sini. Contohnya nih ya, aku punya warung. Aku harus melaporkan dulu untuk izin membuka usaha. Aku punya keterampilan menggunting rambut. Aku akan membuka salon. Aku harus mendapatkan izin. Aku mau buka tempat pijat, perawatan, aku harus punya izin meskipun itu adalah misalnya di rumahku membuka seperti itu. Aku tetap harus punya izin. Kaitannya dengan pajak, kaitannya juga dengan kualitas sertifikasi. Apakah mereka benar-benar qualified, tersertifikasi, termasuk sekalipun rumah makan ya di sini, rumah makan sekecil apapun di sini itu tetap harus memenuhi syarat karena terkait juga dengan kualitas ya. Kualitas. Jadi di sini itu ada pemeriksaan berkala untuk kualitas bahan makanan apapun yang dijual, terkait juga dengan pajak. Nah, orang-orang yang punya usaha seperti ini makanya harus memperhitungkan benar-benar karena mereka ya harus mengurus sendiri bagaimana nanti ketika mereka tua pensiunnya bagaimana, kemudian ketika mereka sakit bagaimana, karena mereka itu bos, aku menjadi bos untuk diriku sendiri, maka aku harus memperhitungkan sebaik-baiknya sehingga nanti aku tetap bisa membayar asuransi. Aku harus misalnya aku mempekerjakan orang, aku juga bertanggung jawab untuk membayar sebagian dari Sozialversicherung orang yang aku pekerjakan. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Makanya orang-orang di sini kalau membuka usaha, kalau sukses dia sukses beneran. Karena apa? Yaitu tadi, semua diperhitungkan dan otomatis dia juga memperhitungkan tenaga dia sendiri, waktu yang dia gunakan seperti apa, banyak hal yang harus diurus. Jadi kalau di tempat kita di Indonesia banyak orang buka warung dan sebagainya, ketika dia laris ya laris manis-manis aja. Ketika krisis seperti ini mungkin karena tidak ada pembayaran pajak dan sebagainya, kemudian mengalami kesulitan dan ya seperti inilah ya banyak orang yang bekerja yang tidak terjamin secara sosial karena tidak ada kontribusi kepada pemerintah. Nah, akibatnya ketika saat ini pemerintah kesulitan untuk memberikan imbal balik gitu. Kalau di Jerman ya karena orang-orang membayar secara rutin, pastilah di sini ada kas khusus ketika terjadi permasalahan khususnya seperti corona saat ini. Seperti itu teman-teman. Sangat penting juga untuk diketahui bahwa ketika orang di sini menerima gaji, bisa jadi potongannya mulai dari potongan termasuk Sozialversicherung dan juga pajak ini sangat besar ya. Bisa jadi gaji terima tinggal 2/3, sepertiganya udah dipotong. Besar kan? Tapi fine-fine aja meskipun ya tetap ada yang mengeluhkan. Tetapi toh juga ini untuk kebaikan orang-orang sendiri ketika terjadi krisis semacam ini. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan pada kesempatan yang akan datang aku akan berbagi kembali hal-hal yang sangat berbeda dengan di Indonesia, khususnya yang aku alami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat beraktivitas. Bye-bye.